محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد. يخطف قبل الموت إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن أحد فمن يتكلم فمن لغى فلا جمعة أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sedang menyampaikan kedua khutbahnya di atas mimbar, maka janganlah salah seorang di antara kamu berkata-kata atau menyuruh orang lain untuk diam. Kalau siapa yang berkata-kata atau menyuruh orang lain untuk diam, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita diam dan mendengarkan agar mendapatkan rahmat Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الصلاة
Allahu Akbar, Alhamdulillah alladzi awjaba alaina ta'lim ahlina dinal Islam wa hasana ala tarbiyatihim bis-salati ma'as sabri 'ala ad-dawam. Faqala 'azza wa jalla wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta hidup kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita tidak lupa mengucapkan dan menyampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekalian dengan hidayah Allah dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, sehingga kita dapat berjalan di atas garis dan jalan yang lurus yang dapat mengantarkan kita pada keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Selain itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan makmurah kepada kita sekalian, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban agama, khususnya dalam mendidik putra-putri kita dalam harapan semoga menjadi insan kamil yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, dalam kesempatan ini tema khutbah yang akan saya sampaikan berjudul Pendidikan Islam dalam membentuk pribadi muslim dalam memasuki era globalisasi. Sehubungan dengan tugas utama umat Islam, khususnya para orang tua tentang pendidikan anak, maka dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji dan memahami secara sekilas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Karena hanya dengan memahami tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam ini,
dalam pendidikan bisa mencapai keberhasilan sehingga membawa manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat muslim umumnya, utamanya dalam menghadapi tentang hidup sekarang ini. Bila kita ingin berhasil dalam mendidik putra-putri kita, maka terlebih dahulu haruslah menyadari tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak. Lebih penting lagi harus mengerti hakikat tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena itu dalam hal ini orang tua tidak boleh lengah terhadap tanggung jawabnya, tidak boleh salah dalam mendidik anaknya. Salah sedikit saja bisa gagal dan kecewa pada akhirnya. Banyak sekali para orang tua pada saat ini, bila anaknya bisa bersekolah di lembaga pendidikan yang munafik, yang punya nama, bayarnya yang mahal, gedungnya yang mengkeren, fasilitas lainnya lengkap dan sebagainya, menganggap dan merasa sudah selesai tanggung jawabnya bila anaknya sudah lulus sekolah dan segera mendapatkan pekerjaan. Sikap orang tua semacam itu tidak sepenuhnya benar, sebab tidak cuma itu tujuan pendidikan Islam. Inilah akibatnya bila orang tua kurang memahami hakikat tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan dikira hanya sesempit itu, pokok bisa sekolah, lulusan dapat pekerjaan, masalah akhlaknya baik apa tidak, akidahnya kuat apa lemah, bisa sholat dengan tepat apa hanya rubuh pisang, pergaulannya dengan masyarakat baik apa tidak, sama sekali tidak menjadi pertimbangan pikirannya. Padahal tujuan pendidikan bukan cuma sekedar lulus dengan nilai ijazahnya yang baik lalu dapat pekerjaan. Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah berusaha secara sadar melalui bimbingan dan pengajaran untuk membentuk pribadi muslim. Rumusannya amat singkat, tetapi pelaksanaannya amat berat, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Tidak salah bila ada orang tua berbangga hati bila anaknya bisa sekolah di lembaga pendidikan yang munafik dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Tidak salah bila orang tua merasa bangga anaknya diterima pada salah satu perusahaan dan mendapatkan gaji yang besar. Tetapi apakah bisa orang tua berbangga hati walaupun anaknya mendapat nilai tinggi dan dapat pekerjaan, tetapi dia tidak dapat sholat, sering bermabuk-mabukan, tidak punya tata krama dan lain-lain? Hanya orang tua yang kurang memahami saja yang berbangga hati melihat tampang anaknya seperti itu. Keadaan semacam ini menurut pandangan Islam belum bisa dikatakan berhasil mendidik anak bila ditinjau dari tujuan pendidikan Islam, karena tingkah lakunya belum mencerminkan perubahan tingkah laku seorang yang telah menempuh pendidikan. Masalahnya orang tua itu bisa dikatakan telah mendapatkan pendidikan bila di dalam dirinya terdapat perubahan tingkah laku dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari nakal menjadi baik, dari kikir menjadi dermawan, dan lain-lain. Perubahan di sini yang diharapkan adalah perubahan positif yang dijiwai nilai-nilai Islam. Hasil pendidikan yang diharapkan dari proses pendidikan adalah terbentuknya pribadi muslim. Perubahan yang diharapkan dan proses pendidikan Islam adalah perubahan positif, bukan sekedar perubahan dari transfer ilmu yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, adalah bertujuan menanamkan akidah Islamiyah dan akhlakul karimah. Di samping tidak merupakan keterampilan praktek yang berguna dalam mencapai atau memperoleh harta kekayaan yang bisa digunakan untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka di dalam pendidikan Islam, masalah yang pertama-tama digarap
adalah masalah akidah Islamiyah, syariat dan akhlakul karimah. Karena ketika masalah ini adalah sebagai tiang utama, fondasi atau dan atap bangunan Islam, dengan menanamkan ketiga sendi agama tersebut diharapkan akan lahir generasi-generasi unggulan yang berkepribadian muslim, di mana dari generasi inilah akan lahir pejuang-pejuang Islam di masa mendatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tolak ukur dari keberhasilan pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berkepribadian Islam, maka dapatlah ditunjukkan di sini ciri-ciri pribadi muslim tersebut. Pribadi muslim yang diharapkan lahir dari hasil pendidikan Islam dapatlah dikategorikan pada 3 macam watak yang bersemayam pada 3 tokoh panutan umat pada masing-masing zamannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ciri menonjol dari kepribadian muslim tercermin dari karakter 3 nabi ini. Yang pertama, watak yang mencerminkan pribadi yang kuat, gagah perkasa, dan sangat dapat dipercaya. Watak ini diperankan langsung oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah umatnya. Beliau seorang nabi yang memiliki tubuh dan jiwa yang kuat, gagah perkasa, dan sangat jujur serta dapat dipercaya. Kepribadian beliau ini diakui dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Salah satu dari kedua wanita itu berkata, ya Bapak, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Generasi yang memiliki tenaga yang kuat, semangat membaca, dan jujur adalah merupakan generasi idaman di masa sekarang maupun di masa mendatang. Pribadi seperti ini nampaknya saat sekarang sudah agak sulit dicari, kalau tak boleh dibilang langka. Sebab biasanya kalau orang yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, semangat tinggi, tidak semuanya digunakan dengan kejujuran, tetapi sering disalahgunakan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jarang orang yang mempunyai watak terpadu antara kekuatan dan kejujuran. Yang kedua, pribadi yang mencerminkan kepandaian menjaga diri dan memiliki ilmu pengetahuan. Kepribadian ini diperankan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah wajah yang tampan rupawan dibandingkan manusia di seluruh dunia. Siapapun manusia yang memandang akan tergila-gila. Banyak wanita yang datang untuk menggoda, untuk mendapatkan cintanya, sampai tidak terkecuali sang primadona permaisuri raja turut tergila-gila kepadanya. Bukan cuma tergila-gila, tetapi benar-benar melaksanakan niatnya yang kurang terpuji terhadap beliau. Dan hampir-hampir saja wujud rayuan sang permaisuri merebut imannya seandainya tidak datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Nabi Yusuf dapat membuktikan keperkasaan imannya dan kemampuannya menjaga diri, sekaligus membuktikan ke dalam ilmunya untuk mengatur siasat menghindari godaan hawa nafsunya. Keperkasaan dan kealiman beliau ini dapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hakimun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya
Aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Penjelasan ayat ini hanya menunjukkan bahwa Nabi Yusuf cuma dapat menghindari dari godaan perempuan saja. Lebih dari itu, beliau dapat menjaga diri dari korupsi, kolusi, penipuan, penggelapan uang negara, sehingga negara aman dari orang-orang berbahaya, terutama terjaminnya keselamatan negara. Pribadi Nabi Yusuf inilah yang saat sekarang benar-benar sudah mendesak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat kita. Pribadi tahan uji dari rayuan harta dunia dan benar-benar mampu diamati mengurus keuangan negara. Bila pribadi semacam ini bermunculan di negeri ini, dijamin tidak akan ada berita korupsi, kolusi, dan manipulasi uang negara. Negara ini akan segera makmur, gemah riba, loh Ginawi, Kartoraharjo. Yang ketiga, pribadi yang langsung diperankan oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang penuh dengan sifat sopan santun dan bersifat lemah lembut. Kepribadian Rasulullah Sallallahu ini sangat diperlukan dalam masyarakat sekarang di mana saja, terutama antara golongan konglomerat dengan orang barat, tentara majikan dan karyawannya, antara kepala negara dengan pramunismanya, sehingga tidak ada lagi penganiayaan antara majikan dan karyawan, tidak ada lagi kasus di hari-hari mendatang. Semuanya bisa ditekis dengan dua sifat ini, yaitu sifat penuh santun dan lemah lembut. Gambaran sifat Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat serasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Tiga pribadi inilah yang diharapkan muncul dari hasil pendidikan Islam pada masa-masa sekarang ini, dan harapan ini akan berhasil dengan baik apabila pendidikan Islam benar-benar membina generasi muda dengan kekuatan iman dan akhlakul karimah. Disinilah letak tanggung jawab umat Islam dalam pendidikan anak-anaknya. Kita sama-sama menyadari bahwa hanya dalam pendidikanlah Islam bisa maju, karena peranan ilmu pengetahuan yang ditanamkan lewat pendidikanlah yang dapat menjadi penghidup Islam dan tiang penyangga umat Islam. Bila sumber penghidupan Islam dan penyangga iman ini benar-benar berkiprah secara baik, maka generasi unggulan Islam akan tumbuh bertebaran di muka bumi ini. Mereka akan menjadi benteng Islam yang tangguh, sehingga Islam makin lama makin jaya. Dari sinilah inti pokok peranan pendidikan Islam dalam membentuk pribadi Muslim. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai berkat bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada gunanya dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin.